yang lurus, hati yang bagus. Kita persiapkan kedua hal ini sebelum masuk bulan suci Ramadan. Ibu-ibu sekalian, apa aja memangnya yang turun di bulan suci Ramadan? Banyak banget, Bu. Bulan Ramadan itu pesta meriah langit. Ibu-ibu sekalian, dari awal hingga akhirnya. Dan ada gongnya, ada yang paling istimewanya yang akan terjadi di 10 hari terakhir pada satu malam yang biasa disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nabi Muhammad bercerita tentang apa yang turun di bulan suci Ramadan. Kata Nabi Muhammad, "Lau araftum ma fi Ramadan la tamannaitum an law syuhur kullaha Ramadan." Andai kalian tahu apa aja yang Allah bagi-bagikan di bulan Ramadan, kalian akan berharap sepanjang tahun bulan semuanya adalah Ramadan. Nabi Muhammad cerita, kalau terjadi bulan Ramadan tuh apa aja pesta langit yang akan terjadi. Idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jinan wa ghulliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin. Kata Nabi Muhammad, kalau datang bulan suci Ramadan, pintu-pintu surga terbuka. Zahiran wa batinan, hissan wa makna. Kata para ulama, ini terjadi pada dua hal, dua-duanya, zahir batinnya. Artinya pintu surga memang pada dibuka-bukain, itu iya juga. Secara maknawinya, secara artinya adalah bahwa amal-amal ibadah diberi kemudahan. Sesuatu hal yang membuat orang masuk ke dalam surga akan lebih mudah diraih karena pintunya udah kebuka. Kamu gak pakai susah-susah lagi ngetuk-ngetuk. Kamu gak pakai susah lagi ngebuka-buka kunci. Kamu gak pakai susah-susah lagi buat ngebuka pintunya, sebab pintunya telah terbuka untukmu, untuk kita. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi teman-teman saudaraku sekalian, pintu surga dibuka-bukain. Kamu ngerjain amal soleh jadi lebih gampang. Dan memang demikian kenyataannya. Coba diinget-ingetin. Ini kan pada gak puasa kan? Kita belum masuk bulan Ramadan kan? Tapi Bu ya, walaupun kita gak puasa, kita seger, kita makan, kita minum. Tapi kalau disuruh ibadah kayak berat banget, iya gak sih? Suruh baca Quran langsung ngantuk. Bahkan tawasulan aja ada tuh yang di pojokan tuh tiduran. Berat ngerjain ibadah di selain bulan suci Ramadan. Tapi begitu masuk bulan suci Ramadan memang jadi jauh lebih ringan. Bu, kita nih kadang-kadang kalau di luar bulan suci Ramadan nambah 2 rakaat doang kayak hitung-hitungan gitu. Betul nggak? Sholat duha kayak berat banget. Sholat qobliyah ba'diyah berat. Tapi giliran bulan suci Ramadan tarawih 20 rakaat hayo aja. Kan begitu? Makna dari futihat abwabul jinan, pintu surga dibuka-bukain. Jadi lebih ringan mengerjakan ketaatan-ketaatan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Wa ghulliqat abwabun niran, pintu neraka ditutup-tutupin. Hissan wa makna. Kata para ulama zahir batin. Emang asli pintu nerakanya ditutup-tutupin, neraka yang ada di sana ya Bu ya. Itu memang ditutup-tutupin pada bulan Ramadan dan secara maknanya
keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan menjadi lebih mudah kita hindari. Bulan suci Ramadan. Bu, kalau bulan suci Ramadan mau ngerjain maksiat tuh berat. Mau ngobrol-ngobrol ngomongin orang lemes. Belum lagi mulutnya bau. Bau apa, Bu? Bau gajah? Bau naga? Emang Ibu pernah nyium bau naga? Masya Allah. Ustazah, tapi itu kan wangi Ustazah katanya mulutnya kita. Iya sih, tapi di sisi Allah. Hati-hati nih. Ada hadisnya Bu mengenai aroma mulut orang yang berpuasa. La khaluf famis shaim atyabu indallah min rihil misik. Bau mulutnya orang yang puasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada aroma misik, kasturi. Tapi sekali lagi di sisi Allah. Bukan di sisi manusia, Ibu ya. Kalau di sisi manusia tetap bau naga. Kalau lagi puasa tuh dah jangan banyak ngomong dah. Apalagi pakai acara ngomongin orang. Biasanya kan ngomongnya nggak kenceng-kenceng. Dan kalau ngomongnya nggak kenceng-kenceng kan biasanya deket-deketan. Lo tahu gak? Ya Allah Bu, tuh semerbak. Tetangga kita tuh, waduh, si Ibu Nono, wah, tuh ya ngomongin orang, dosanya double, bukan hanya 2 kali lipat, tapi berlipat ganda antara 70 bahkan sampai 1000 kali lipat. Hati-hati, hati-hati, karena waktu tuh. Kalau berlipat ganda amal ibadah kita di dalamnya, maka kalau kita ngerjain dosa juga berlipat ganda. Kata Nabi Muhammad, neraka-neraka ditutup-tutupin tuh hari sepanjang bulan. Artinya adalah bahwa amal-amal yang bisa membawa orang, perbuatan-perbuatan yang bisa membawa orang ke dalam neraka jadi lebih sulit untuk dilaksanakan. Ibu-ibu yang biasanya suka kepo suaminya ngapain, itu kalau bulan puasa lemes, males. Biasanya kalau suaminya ngangkat telepon, telinganya mendadak jadi panjang. Dengerin suaminya teleponan sama siapa. Tapi giliran lagi bulan puasa ya Bu ya, bodo amat dah. Lemes. Subhanallah. Ghuliqat abwabun niran. Pintu neraka ditutup-tutupin. Wasufidatis syayatin, dibantuin lagi Bu. Dengan cara setan pada diikat. Beneran Ustazah? Heeh. Kok kayaknya saya masih berat juga ngerjain taat. Saya masih terlambat juga loh Ustazah sholatnya. Ustazah itu bulan puasa beneran tuh setan-setan pada diikat. Kok saya masih marah-marah juga? Ya itu udah aslinya kamu begitu. Setan diikat Bu, cuti. Bebas tugas sepanjang bulan suci Ramadan. Jadi jangan ada yang pada suka nyalahin setan. Kalau bulan Ramadan. Tadi malam saya udah bangun loh padahal jam 3. Tapi saya ke kamar mandi kencing doangan, kagak tahajud. Dasar setan. Kita nyalain setan. Padahal udah niat loh kemarenan mau puasa. Gak kebangun pas sahur, dasar.
Kita suka nyalain setan. Padahal saya udah niat loh mau sedekah. Tapi akhirnya duit yang dipakai, yang rencananya dipakai sedekah malah kebeli kerudungan. Dasar setan main kita salah-salahin. Ntar kalau bulan Ramadan kamu kayak gitu, kata setan, gua gak ikut-ikut. Gak ikut-ikut. Setan Bu melatih kita nih kayaknya 11 bulan kita dilatih sama setan. Makanya pas waktu setannya bebas tugas 1 bulan, tanpa setan pun kita udah jadi ahli. Ahli bikin dosa, ngomongin orang bohong bisa banget, ngata-ngatain orang jago. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya insya Allah, amin. Itu bulan Ramadan, dibantuin ngalahin setan. Dan lagi pula ibu-ibu sekalian, bulan suci Ramadan sebulan penuh kita disuruh puasa. Ibu orang puasa tuh lemes, lapar. Dan laparmu di bulan puasa itu benar-benar merupakan sarana pembersihan hati dari hawa nafsu. Nih saya ceritain. Nafsu itu Bu, diciptakan Allah SWT dulu. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Allah ciptakan dulu nih hawa nafsu buat nantinya ditunggangin kepada manusia. Allah ciptakan. Habis itu Allah panggil. Ditanya sama Allah. Ya nafas. Allah panggil gak mau nyaut Bu, gak mau datang. Giliran gak dipanggil dia datang. Nafsu kita tuh. Makanya ibu-ibu tuh kadang-kadang ya. Ada sih ada. Tapi mudah-mudahan yang di sini gak ada. Jangan foto ustazah. Pelan foto. Dilarang malah dikerjain. Sini gak ada. Sini gak ada. Ditegur sama temennya. Lu gak boleh lu foto ustazah. Haram. Dia bilang, lu gak dengerin tadi pengumuman panitia? Iya kan panitianya bilang dilarang keras, kan saya pelan-pelan. Gak boleh ya Bu ya. Kadang-kadang kan kita suka kayak gitu tuh bawaan. Apalagi sama suami, anak-anak sama orang tua. Ya Allah itu ya. Emang terutama sama suami dah. Kayaknya tuh kalau nggak disuruh mah gampang aja kita kerjain. Tapi begitu disuruh kayak jadi berat kita kerjainnya. Betul begitu? Hawa nafsu tuh Bu, tuh nafsu tuh kayak gitu tuh. Nafsu. Kita kadang-kadang kalau nggak ada suami nih, galon kita angkat. Lampu mati kita hidupin. Ya Bu kan? Tapi giliran ada suami, mendadak. Tak berdaya. Masya Allah. Nafsu kita tuh kayak gitu tuh nafsu. Kalau disuruh berat, kalau nggak disuruh malah ngerjain. Ama Allah ditanya, ya nafas man ana wa man anta. Nafsu, kamu siapa, aku siapa, kata Allah. Aku siapa, kamu siapa. Nafsunya jawab, ana wa anta. Gua. Aku, kamu. Oh, kurang ajar Bu sama Allah.
Allah bilang, malaikat didik dia, taruh dia dalam lautan lapar. Nafsu dibawa bu malaikat, taruh lautan lapar, sampai lemes, gak ada tulangnya. Lemes banget tuh, kelaparan banget. Ama Allah panggil, nah ya nafas ta'al, nafsu mari. Datang tuh nafsu. Tanya sama Allah, man ana wa man anta. Aku siapa, engkau siapa? Nafsunya bilang, anta rabbi wa ana abduk. Kau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu. Jadi nurut sesudah dibikin lapar. Kita kayak gitu juga. Kalau dalam hidup kita nih kita nggak pernah lapar bu. Hawa nafsu kita semakin menjadi-jadi. Ngerasa yang paling benar. Ngerasa semuanya salah. Kayaknya surga cuman buat gua doang nih. Kalau ngelihat ibu-ibu yang lain mau kerudungannya kurang lebar. Tadi malam gak pada bangun tahajud noh. Baca Qur'annya gak khusyuk. Sekalinya ngelihat orang ibadah, ria aja tuh ria. Begitu ngelihat ahli maksiat, neraka kangen tuh sama dia. Kok jadi semua orang kagak ada yang bener sama kamu ya? Saudariku sekalian saya muliakan, ngelihat orang yang berilmu, wah cuman bisa ngomong doang dia mah. Ngamalinnya mah belum tentu no ustazah no. Ngelihat orang yang gak berilmu, neraka tuh paling banyak sama golongan dia itu. Gak pada berilmu, astagfirullah. Nafsu kalau dibiar-biarin, kayak begitu. Merasa diri lebih baik, merasa diri lebih baik. Kita nih, kalau dibiar-biarin nafsu kita, waduh, di atas langit. Ngerasanya udah kayak bagian dari malaikatnya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Perlu dididik. Gimana cara ngedidiknya? Pakai lapar. Imam Ghazali ngasih tahu cara didik hawa nafsu tuh 2 kata Imam Ghazali. Buat dia jadi lapar, sama yang keduanya kasih beban berat. Kasih beban berat. Karena hawa nafsu kita ini musuh bebuyutan kita ini nih bu nih. Wan nafsu akhbath min 70 syaitana. Kata Nabi Muhammad, nafsu kita ini lebih jahat, lebih bawa kepada keburukan dibandingkan 70 setan. Makanya kadang setannya diikat tapi kita masih tetap jago juga ngerjain maksiat. Karena hawa nafsu kita udah terbiasa. Karena hawa nafsu kita tidak terpelihara, hawa nafsu kita tidak terdidik. Hawa nafsu kita membuat hati kita berpenyakit. Sombong, iri, dengki. Gak seneng lihat orang lain seneng. Seneng kalau lihat orang lain gak seneng. Ibu-ibu saudariku sekalian saya muliakan. Kalau dirinya sendiri yang lagi kena sakit dia bilang wah ini mau naikin derajat nih. Giliran ada orang lain yang lagi sakit tuh bala. Kualat tuh. Dia gak bener sama orang lain, sama lakinya gak hormat tuh, kualat dia sakit. Kenapa jadi punya standar ganda? Kenapa gak kalau kamu yang sakit, wah ini kualat dosa-dosa saya nih. Kalau orang lain lagi sakit, kamu balik malahan. Dia lagi mau dinaikkan derajatnya. Gitu seharusnya. Iya bu.
Berbuat dolim sama orang lain, kita bilangnya dia pantas mendapatkannya. Tapi giliran kita yang lagi didolimi, lihatin Allah akan balas keburukan dia. Lah, saudariku sekalian yang saya muliakan, hawa nafsu kita nih. Katanya Allah membahasakan ucapannya Nabi Allah Yusuf alaihissalam, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu. Aku tidak akan biarkan hawa nafsuku. Sebab hawa nafsu akan mengajak kepada keburukan. Saudaraku sekalian, jadi Imam Ghazali diajarin hawa nafsu kamu tuh biar tunduk. Sebab nafsu kita nih Bu, kebanyakannya nih masih ammarah bisu. Ngajakin kita kepada keburukan aja. Bu, coba saya tanya jawab jujur. Kalau kamu ditanyain senengan mana? Nonton TV atau baca Quran? Jujur ya, jujur. Senengan mana bangun tahajud sama tidur? Senengan mana ngobrol sama temen sama baca sholawat? Ammaratun bisu. Nafsu kita nih selalu mengajak kepada keburukan-keburukan. Kita harus didik nih hawa nafsu nih. Emang bisa ustazah orang hawa nafsunya terdidik jadi gak suka lagi sama keburukan? Iya. Dari nafsu ammarah bisu kalau kita didik dengan dua hal tadi itu. Lapar sama kasih kerjaan yang berat. Apa itu kerjaan yang berat? Di bulan Ramadan kita nih dikasih sama Allah kerjaan buat tarawih 20 rakaat. Berat. Saudara sekalian, makanya banyak kan ibu-ibu nyari yang paling cepat. Kadang-kadang malah nyari yang rokaatnya sedikit. Situ 23, situ 11 aja Di situ 11 suratnya panjang-panjang, di situ 11 suratnya pendek-pendek, yang pendek aja Ini kayaknya kalau ada terawih yang isinya cuma 5 rakaat, kayaknya banyak nih yang milih. Ya Allah, ya Allah. Berat hawa nafsu kita. Makanya sama Allah dikasih nih beban-beban berat biar kita bisa didik hawa nafsu kita. Dikasih bulan Ramadan pekerjaan lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di sana diturunkan Al-Qur'an, petunjuk bagi jalan yang lurus. Kita di bulan Ramadan dianjurkan, disarankan, disunahkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Berat apa enggak tuh? Kamu, nafsu kamu ketika menjalaninya berat. Makanya banyak di antara kita tuh kalau membaca Al-Quran dari yang rencananya 1 juz. Kayak panjang banget ya 1 juz. Setengah aja dah, setengah. Habis itu baca pelan-pelan, panjang bet. 2 lembar aja dah. Habis itu begitu nyampe titik di bawah tuh Shadaqallahul Adzim. Siapa yang kelakuannya begitu? Masya Allah. Inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu kita masih selalu mengajak kepada keburukan. Kalau kita didik lama-lama naik nafsunya menjadi nafsu lawamah. Apa nafsu lawamah? Kalau kita ngerjain taat dia berat, tapi kalau kita ninggalin taat dia nyesel.
Banyak nih yang udah nyampe ke situ juga. Berat sih ngerjain tahajud. Tapi kalau nggak tahajud nyesel. Betul? Aduh, kenapa tuh tadi malam tuh nggak bangun? Ya ampun, padahal alarmnya udah bunyi, padahal saya udah bangun. Padahal saya udah terjaga. Kenapa saya nggak kamar mandi? Aduh, nyesel banget dah. Nyesel. Nafsunya berarti sudah naik menjadi nafsu lawamah. Kalau dididik terus dengan dua hal tadi itu, cara ngedidiknya, lapar sama dikasih pekerjaan berat yang mudah-mudahan akan dapat kita laksanakan di bulan Ramadan nanti. Dua hal ini ya, laparnya biar dapat sama mengerjakan beban-beban beratnya juga biar dapat. Amin. Mudah-mudahan Allah bantu kita biar puasanya bagus, biar dikasih sehat, puasanya kuat, tarawihnya juga biar nggak ada yang bolong-bolong, baca Qur'annya juga biar dapat banyak. Pendidikan buat naikin nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan rahmat Allah, karunia Allah biar turun di hati kita. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nanti dari lawamah kalau terdidik terus bagus bisa naik kepada nafsu mutmainnah. Kayak apa tuh orang yang nafsunya mutmainnah? Orang yang nafsunya mutmainnah, orang yang gak tertarik lagi sama dosa. Senengannya cuman ngerjain ibadah. Senengannya ngerjain taat. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada bu, saya ketemu sama orang-orang yang senengannya ngerjain taat. Saya ketemu sama orang-orang yang candunya sama ibadah. Saya ketemu sama orang-orang yang gak tertarik sama dosa, gak demen ngomongin orang, gak suka ngomong yang keras, kasar, marah, gak pernah. Ketemu saya, ketemu. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, saya sampai dengan sekarang ketika umi saya meninggal dunia, saya nggak pernah tahu umi saya ngomong sesuatu yang keras atau kasar. Nggak pernah tahu saya. Nggak pernah tahu. Umi saya antara ngomong enak atau diem. Nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya. Dan itu disaksikan oleh mantan pembantu rumah tangga kami. Ikut sama keluarga kami hampir 20-an tahun. Dia bilang, sampai saya keluar dari rumah kalian karena pengen punya suami lagi dan ngurusin anak-anak. Dia bilang sampai itu saya gak pernah telinga saya dengar kalimat dari Umi yang menyakiti hati saya. Gak pernah. Abah saya, suaminya, barengan sama Umi hampir 50 tahun. Dari nikah sampai Umi meninggal. Kata Abah, sampai Umi meninggal, Abah gak pernah dengar Umi mengatakan sesuatu hal yang menyakiti hati Abah. Ada orang-orang yang gak tertarik sama dosa. Yang gak kayak kamu, bawaan pengen marah-marah mulu. Sampai suaminya kayak berasa, ya Allah saya nih kalau di rumah kayak ada dalam scene film horor. Suaminya sampai gak tertarik nonton film horor, katanya semenyeram-menyeramkannya hantu, istrinya jauh lebih menyeramkan. Serem bener.
Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada orang-orang yang senengnya ngerjain taat, ada. Bu, saya ceritakan Hubabah Zahra, ibunda guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid di kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Meninggal dunia di masa Covid. Masa Covid kemarin tuh, baru berapa tahun meninggal dunia. Tahun 2020 apa ya gitu ya, apa 2021 gitu, beliau meninggalnya. Ibu-ibu sekalian, Hubabah Zahra, Bu, saya nulis buku Bidadari Bumi 2, salah satunya saya tulis tentang Hubabah Zahra. Di masa saya nuliskan itu, baru beberapa bulan Hubabah Zahra meninggal. Jadi saya nggak punya banyak referensi tentang Hubabah Zahra. Saya kirim pesan kepada cucu beliau, putrinya guru saya, untuk minta ditulisin biografi atau cerita-cerita gitu dari keluarganya. Dikirimkanlah saya dalam bahasa Arab tentu saja ya Bu ya. Yang saya baca dan kemudian saya tuliskan di buku Bidadari Bumi. Ini yang pengen saya ceritain. Ibu sekalian, anaknya cerita, Hubabah Zahra, ibu saya, nggak pernah ninggal tahajud dari sebelum balik. Keren gak nih? Dari sebelum nikah Bu, dari sebelum balik bahkan, udah gak pernah ninggal tahajud. Seumur hidupnya gak pernah ninggal. Dia bilang satu malam beliau ketinggalan. Malamnya emang lagi capek banget, beliau lagi kurang sehat juga, tidurnya udah kelarutan, udah kemalaman. Kayak kemalaman bener ya, tapi kalau kayak kelarutan kayak penyegar. Beliau tidur terlampau malam, jadi beliau bangun di saat azan subuh terdengar. Ini cerita putri beliau. Dia bilang, Umi bangun dalam keadaan gemetaran, sampai kayak nggak bisa berdiri gitu. Dia bilang azan al-fajr, azan al-fajr, itu azan subuh itu, azan subuh tuh, itu azan subuh. Beliau kemudian nangis nggak bisa berhenti nangisnya, sampai mau berdiri tuh kakinya gemeteran. Terus dia bilang itu adzan subuh. Ya Allah, Zahra magamat lailatha. Ya Allah, Zahra nggak bangun nih malam. Ya Allah, Zahra nggak bangun nih malam. Ya Allah, maafin Zahra. Ya Allah, Zahra nggak bangun nih malam. Ya Allah, Zahra nggak bangun nih malam. Beliau nangis. Beliau kemudian pergi wudu, sholat taubat. Anaknya cerita, hari itu jadi hari ibu saya nangisnya paling banyak, lebih daripada ketika ayahanda diculik. Suaminya Hubabah Zahra, ayahnya Habibana Umar bin Hafid, itu Bu meninggal dunianya nggak ketahuan kapan waktunya, karena memang diculik sama Syuyu'i ya, kaum komunis zaman itu, yang kemudian akhirnya hilang gitu aja. Itu katanya putrinya, Umi saya nangisnya ketinggalan tahajud lebih daripada nangisnya saat suaminya diculik. Kita kadang-kadang gimana? Coba kamu. Ada, memang ada. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah tuh ada Bu.
Yang hawa nafsunya senengannya taat memang ada. Ibu-ibu sekalian, guru saya Hubabah Nur, guru saya. Kalau beliau lagi datang ke Indonesia, saya banyak mendampingi. Beberapa lah ya. Beberapa perjalanan beliau saya yang dampingin. Itu Bu. Termasuk yang kemarin beberapa bulan yang lalu, bulan Oktober. Beliau datang lagi. Kami biasa di jalan itu, beliau gak berhenti bebacaan. Gak berhenti zikir, gak berhenti baca. Bacaan-bacaan beliau kayak gak mau aja lewat waktunya tanpa berzikir gitu. Kami baca ratib. Dulu tuh kalau baca ratib, baca la ilaha illallahnya 40 kali. Lama-lama naik tuh, jadi 50 kali. Lama-lama kapan waktu itu, saya lagi jalan sama beliau baca ratib. Nagra ratib Halimah. Marhaba Allah. Kita baca nih ratib. Pas la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 50 kali saya berhenti dong. Kubabahnya masih la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kok gak berhenti-berhenti nih? Kubabahnya kayak ngeliatin saya kayak mau berhenti gak jadi gitu. Kubabah bilang Mia Halimah, Mia. 100 nih Halimah, baca la ilaha illallahnya 100. Udah jadi 100. Dari asalnya 40, 50, naik jadi 100. Ya udah saya baca tuh 100. Kemarin Bu, pas baca afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Saya siap-siap dong 100. Begitu 100 selesai saya mau lanjutin kan gitu. Hubabahnya la ilaha illallah, la ilaha. Alaf Halimah, 1000. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Rijalun kata Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini yang urusan dunia mereka, dagang bisnisnya tidak menghalangkan mereka dari zikrullah. Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka selalu hidup dengan mengingat Allah. Bahkan di dalam kitab Hadrah Basaudan, ketika menyebutkan tentang hamba-hamba tercinta di sisi Allah, beliau menyebutkan satu kata-kata, lima lahum syahwah illa lidzikrillah masyayihil hadrah salana nadrah bijahi ahlillah yamhudzunuballah. Ibu-ibu sekalian, para wali-walinya Allah, hamba-hamba tercinta di sisi Allah, para kekasih-kekasih Allah, hawa nafsu mereka sudah mutmainnah. Hawa nafsu yang tenang. Lima lahum syahwah. Mereka udah enggak punya syahwat, enggak punya keinginan, enggak punya selera illa lidzikrillah, kecuali untuk zikrullah. Selera mereka zikir Bu, selera mereka gak kayak kita bakso. Selera kita rujak, sotomi, ya kan? Masya Allah, Masya Allah. Jauh bener gitu antara kehidupan mereka sama kehidupan kita. Ini yang beda apanya sih? Ibu-ibu sekalian, yang beda nafsunya. Lah kenapa nafsu kita nih jadi kayak gini nih Ustaz? Emang bawaan lahir apa gimana nih? Enggak, karena kamu tidak mendidiknya. Kalau hawa nafsu kita dididik, maka hawa nafsu kita bisa tunduk jadi hawa nafsu yang mutmainnah. Senengannya ngerjain taat, gak tertarik sama dosa. Antara dipuji sama dicaci gak ada bedanya. Hati mereka biasa-biasa aja. Ngelihat orang bisa husnudzon. Ngelihat siapapun hatinya bisa selalu berisi kasih sayang. Mereka bahkan kepada penjahat paling laknat sekalipun, mereka selalu dapat memandangnya dengan pandangan penuh rahmat. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Jalla jalaluhu wa ta'alat azamatuh. Ibu-ibu sekalian, saya ceritain guru saya, Habib Umar bin Hafid. Ada orang ngakuin tanah jadi tanahnya dia, Bu. Tanah itu udah terkenal, tanah punyanya keluarganya Habib Umar. Dan itu tanah memang tanahnya beliau. Surat tanahnya apa semuanya. Tapi tiba-tiba mendadak ada orang ngakuin tanah itu jadi tanahnya dia. Habib Umar dengar selentingan-selentingan gitu. Dia ngomong-ngomong sama orang, tuh tanah sebenarnya punyanya saya. Saya dapat dari bapak saya dikasih sama kakeknya Habib Umar. Begini begitu segala macam. Satu hari tuh orang datang ke rumah Habib Umar. Yang bukain putra beliau, Sayyid Salim, yang cerita ini. Ya Bu ya, bukain pintu, di depan pintu ada laki-laki tua yang memang ngakuin tanah itu punyanya dia. Jadi kemudian kabarin ke abahnya. Abahnya bilang, ya suruh masuk deh kalau gitu. Habib Umar temuin dia. Ya ahla wa sahla marhaba, silahkan masuk, duduk silahkan. Sayyid Salim suruh bikinin minum. Kedengeran tuh obrolan, ngasih tahu bahwa laki-laki ini bilang itu tanah yang ada di sebelah sana tuh, itu sebenarnya tanah punya Ane tuh. Ane dapetin tuh dari si ini, ngomong-ngomong dah pokoknya. Udah saksinya tuh waktu itu, cuman saksinya udah meninggal, jadi dia nggak bisa bilang. Udah tuh ngakuin tanah itu sebagai tanah beliau. Habib Umar Bu nemuinnya, senyum, marhaban. Ini orang dengan hati yang mutmainnah ya Bu ya. Saya cuma mau ngasih tahu aja. Di atas muka bumi ini gak sama. Nilai kita tuh gak sama. Kalau kamu pengen naikin hawa nafsu kamu. Biar jadi hawa nafsu yang tenang. Yang gak marahan. Yang gak protesan. Yang gak suka bertengkar. Yang selalu damai hatinya. Yang mudah memaafkan kesalahan orang. Yang gak jahat sama orang. Kalau kamu pengen hawa nafsumu gak tertarik sama dosa, tertariknya sama taat. Kalau kamu pengen jadi orang yang kayak beginian, ini bulan Ramadan adalah bulan kita mendidik hawa nafsu kita. Biar hawa nafsu kita bisa jadi kayak begini nih ya, kayak orang-orang yang saya ceritakan ini. Bu, habisnya udah Habib Umar dengerin, marhaba, kata Habib Umar, baik. Oke. Beliau kemudian masuk ke dalam rumah, keluar bawa surat tanah. Surat tanah yang itu tuh yang diakuin itu. Putranya cerita, saya pikir nih Habib Umar bakalan bilang, iya tanah itu kamu ngakuin tapi ini tanah suratnya sama saya. Ketulisnya juga emang abah saya, jatuhnya ini emang tanahnya emang tanah kami, ini bukti-buktinya. Dikirain mau begitu. Ternyata Bu begitu nyampe di sana Habib Umar ngasihin tuh surat sama dia. Seraya mengatakan, jadi itu tanah punya Bapak. Maaf ya Pak ya, selama ini suratnya ada sama saya. Ya saya balikin dah. Pak, kalau ternyata surat itu, ternyata tanah itu adalah punya Bapak, maafkan kami selama ini suratnya ada sama kami. Kalau ternyata tanah itu sebenarnya adalah tanah saya, dari keluarga saya, dengan ini saya halalkan buat Bapak. Kasih sama Habib Umar, kasih. Kalau memang punya kamu, nih ambil. Kalau emang punya saya, dengan ini saya kasihkan sama kamu. Bu senangnya Bu, sampai nangis tuh orang. Pelukin Habib Umar, salamin ini itu, pulang. Tinggal anaknya aja bengong lah. Anaknya protes, abah kenapa dikasihin tuh tanah bah? Kan tanah itu punya kita. Habib Umar bilang, Salim, menurut kamu, abah kamu ini kiranya mau apa? Kalau di akhirat nanti Allah bilang, oh ini dia nih Umar bin Hafid yang waktu di dunia rebutan tanah.
Saya nggak mau jadi orang yang nanti di hari akhirat Allah akan bilang saya sebagai orang yang rebutan dunia waktu di dunia. Ada hamba-hamba tercinta di sisi Allah, Bu. Nggak punya ketertarikan sama urusan dunia sebab hati mereka penuh dengan Allah. Mereka faham arti walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat jauh lebih penting bagimu daripada kehidupan dunia ini. Bu, dan ini tuh bukan masalah, ya mungkin ya karena dia punyanya banyak jadi gak apa-apa kali. Ibu gak gitu Bu, gak gitu. Masalahnya gak gitu. Orang tuh kalau hatinya memang enggak terlalu sama urusan dunia, dia ringan aja sama dunianya. Tapi orang Bu yang hatinya dipenuhin sama dunia, ya Allah Bu biar punyanya miliaran. Disuruh sedekah 100.000, 200.000 aja mikirnya panjang banget. Udah mikir panjang akhirnya batal. Ya Allah, ya Allah. Kayak siapa yang kayak begitu? Kalau suruh sedekah kayak disuruh ngeluarin separuh nyawa. Berat banget. Terlalu kecintaan kita nih sama dunia nih, hati kita nih. Padahal kita tahu juga Bu, begitu mati gak ada dunia yang kita bawa, betul? Dan kita tahu juga kematian ini gak bakalan lama lagi datang pada kita, betul? Tapi kita nih masih punya hawa nafsu berantakan kayak begini nih, gimana caranya? Biar hawa nafsu kita terdidik, biar hati kita pantas untuk bisa mendapatkan rahmatnya Allah. Buat bisa dapetin kasih sayangnya Allah. Buat mendapatkan apa yang akan Allah SWT bagikan pada bulan suci Ramadan nanti. Yuk jadikan Ramadan ini sebagai sarana pendidikan buat hawa nafsu kita. Caranya, 1, puasa yang lapar. Puasa memang lapar Ustazah? Iya. Tapi kadang-kadang kita suka ngebatalin laparnya kita di bulan suci Ramadan di waktu siang dengan makan terlampau banyak di waktu malam. Ini yang saya pengen sampaikan kepadamu Bu. Kamu kalau kepengen nilaimu naik di sisi Allah. Kita nih kalau kepengen nilai kita naik di sisi Allah. Biar ngerjain taat gak seberapa berat. Biar bawaan gak pengen marah-marah mulu. Biar hidup gak dikuasai sama hawa nafsu. Biar cinta kita, ambisi kita terhadap dunia bisa lebih turun lagi gitu. Turun. Biar kita nih lebih berbekal menuju akhirat. Biar kita lebih ringan langkah kita menuju surga. Kita mesti didik nafsu kita. Caranya jagain laparmu di bulan Ramadan bahkan di waktu malam. Ya gimana nih Ustazah? Gak pakai buka apa? Ya pakai. Buka puasa mah harus. Saudara sekalian. Jangan kebanyakan makan di waktu malam. Ya. Kalau kamu puasa dari subuh sampai ke maghrib, tapi giliran waktunya maghrib makanan dari ujung ke ujung kamu embat semuanya. Sampai kamu kekenyangan. Ibu-ibu sekalian, itu namanya bukan puasa, jamak takhir waktu makan. Bukan puasa tuh namanya. Puasa itu meninggalkan makan. Bu, namanya puasa, ninggalin makan. Makan siangnya ditinggalin. Jadi gimana nih mestinya? Ibu-ibu sekalian saya muliakan, waktunya buka, ikutin anjurannya Nabi. Nabi ngasih kita pelajaran-pelajaran Bu, buka puasa. Buka pakai kurma. Saya tahu. Puasa itu antara lapar sama hausnya gedean laparnya. Pasti yang kebayang-bayang saat buka puasa itu minuman dingin glek gitu kan. Iya kan? Kebayangnya gitu.
Tapi kita kalau memang mau mendidik hawa nafsu, begitu datang waktunya buka puasa, mulai dengan kurma. Ya begitu datang adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si saat tuh pas lagi maghrib, saat siapa? Itu yang tukang adzan maghrib. Saya suka baca di TV saat adzan maghrib, saat lagi adzan. Ibu-ibu saudaraku sekalian, begitu dengar adzan maghrib tuh Bu, ibu Bismillahirrahmanirrahim makan kurma. Kan makan kurma gak bisa langsung telan Bu ya. Kamu kunyah dulu, kamu keluarkan bijinya. Dapat satu, pengen minum nih Ustazah, jangan dulu. Ambil lagi kurma satu lagi. Kunyah yang benar, telan. Udah haus Ustazah, enggak boleh, satu lagi. Tiga kurmanya Nabi gitu. Saya tahu kamu lapar, saya tahu kamu haus. Tapi mengikuti sunnahnya Nabi jauh lebih penting daripada sekedar mengikuti hawa nafsumu untuk menghilangkan lapar dan haus. Habis 3 buah kurma kamu makan, baru kamu minum air mineral. Ya Bu, air minum kamu minum. Habis itu kamu baru baca doanya. Jangan keliru-keliru. Baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, karenamu aku telah menyelesaikan puasa. Kepadamu aku beriman. Dan dengan rizkimu aku telah berbuka. Kalau baru dipegang doang tuh kurma, kamu belum buka. Baca doanya harus sesudah makan, sesudah minum. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya Allah aku berharap rahmatmu, wahai Zat yang penuh kasih sayang. Habis itu membaca doa. Dhahabat dhama, wabtallatil uruq, wa thabatal ajru, insyaallah ta'ala. Telah hilang rasa haus, telah basah kerongkongan, semoga pahalanya telah ditetapkan Allah Ta'ala. Habis itu kamu baca doa lagi. Allahumma ya adhim. Ustazah doa mulu kapan makannya? Ya, dikit lagi. Allahumma ya adhim, ya adhim, ya adhim. Ighfirid dzambal azim fa innahu la yaghfirud dzambal azim illal azim. Ya Allah, Engkau yang maha besar. Engkau yang maha besar. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya yang besar. Ya Allah, tidak ada yang dapat mengampuni dosa yang besar selain Engkau ya Allah, Zat yang maha besar. Gitu baca doa. Ya. Habis itu kalau kamu masih punya hajat-hajat, ini kalau ngeliat mukanya hajatnya banyak-banyak nih. Kamu doa dulu Bu, itu saat doamu mustajab. Kata Nabi Muhammad, lisa'im dakwah mustajab inda iftarih. Orang yang berpuasa punya waktu doa mustajab, yaitu di saat dia berbuka. Udah doa, Fatihah gitu kan, baru tuh kamu makan. Bu, karena kamu kepengen mendidik hawa nafsumu, jangan turuti hawa nafsu. Jangan suka nabung makanan dari pagi. Hari ini saya kepengennya makan apa ya? Lah kan mau ngedidik hawa nafsu. Mau nahan hawa nafsu, bukan mau ngikutin hawa nafsu. Pantesan ya Ustazah, kemarin-kemarin kita puasa Ramadan tapi keadaan kita kayak gini-gini aja. Iya itu, bisa jadi itu sebabnya. Makanya kita kepengen nih bikin nih bulan Ramadan kali ini terapi hawa nafsu kita. Biar kita bisa naik tingkatannya jadi orang yang lebih tertarik sama ibadah dan gak tertarik sama dosa. Lebih tertarik sama akhirat daripada sekedar sesuatu yang sifatnya dunia. Yang akan segera kita tinggalkan ketika kita mati nanti. Ibu-ibu sekalian saya muliakan. Jadi Bu,
Buka puasa ala kadar aja. Habis itu sholat maghrib, ba'diyahnya, kan begitu ya? Nah habis itu makan. Kata Imam Ghazali, kalau kamu makan malam nih, makan di saat buka puasa, maksudnya udah waktunya buka puasa kamu makan, jangan lebih dari yang biasanya kamu makan di waktu malam. Jangan lebih, ya udah segitu aja udah. Apalagi kita nih Bu nih, yang kayaknya emang juga nggak punya kelebihan dalam diri kita selain kelebihan berat badan sama kelebihan dosa. Ya Allah. Jangan ngikutin hawa nafsu baik secara jumlah makanan ataupun menu makanan. Guru saya malah ngajarin, ada kiai guru saya di Indonesia, Jawa, ngajarin sama saya. Kalau lagi pengen bukanya minum es, jangan kasih es, kasih minuman panas aja. Kalau lagi kepengennya sama bakwan, jangan kasih bakwan. Kasih buah aja. Beliau bilang karena puasa intinya adalah menahan hawa nafsu. Akan jadi semakin bermakna puasamu ketika di saat berbuka kamu tidak memberi padanya apa yang dia mau. Sebab kalau sepanjang puasa kita kasih kepada hawa nafsu kita semua yang dia mau, akhirnya Bu bulan puasa dia malah semakin merajalela. Dia malah semakin kuat. Sebelum puasa gampang banget marah, habis selesai puasa, waduh tambah galak bener. Hawa nafsunya diikutin mulu, akhirnya jadi semena-mena. Yang asalnya tertariknya cuman sama dunia, akhirnya sama dosa segala dia tertarik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ala kadar aja Bu. Terus jangan juga tuh kayak sebagian ibu-ibu tuh menu makannya banyak banget. Sebelum taraweh ada lagi. Nanti pulang taraweh ada lagi. Saat sahur pun bolak-balik makannya. Makan sambil nyiapin sahur. Habis itu makan sahur. Wah. Itu kalau kamu makannya banyak waktu sahur jangan niat puasa, niat jamak takdim. Jamak takdim waktu makan. Yuk kita perbaiki nih cara kita bermuamalah dengan hawa nafsunya perut kita ini. Ingat ya Bu, ibu-ibu saudaraku sekalian, kita tuh Bu kalau lapar itu cuman ama makanan deket aja sebenarnya Bu. Deket aja, lapar tuh adanya di perut kamu bukan di restoran. Lapar itu adanya di perutmu Bu. Itu deket aja jaraknya, ibu ngapain jauh-jauh. Bukber malam pertama. Bukber malam kedua, malam ketiga, malam keempat. Ya Allah. Puasa jadi ngikutin hawa nafsu seada-adanya. Jangan dah, bismillah. Mudah-mudahan Allah bantu kita mendidik hawa nafsu kita, amin. Puasa, jagain. Ibu-ibu sekalian, yang kedua terawih jangan ditinggal. Ini beban beratnya nih, jangan tinggal. Jangan cari terawih yang paling cepat. Cari terawih yang hatimu paling khusyuk. Perasaanmu paling enak, paling nyaman. Ah tuh, kamu ambil. Ustazah terawih boleh gak sih kerjain sendirian? Boleh, boleh. Di rumah aja gitu Ustazah sama ibu atau sama saudara, boleh, boleh. Sama anak saya Ustazah terawihan berduaan, boleh, boleh. Apalagi modelannya ibu-ibu nih, kalau terawih kayaknya suratnya kagak ganti-ganti dah. Yang penting khusyuk Bu ya, insya. 20 rakaat taraweh, kemudian witir.
Witirnya ya seenggaknya 3 deh. Kalau bisa lebihin. Ustazah kalau saya udah witir 3 nih Ustazah. Terus kan bangun tuh kan mau siapin sahur. Tapi sebelumnya saya mau sholat dulu. Boleh gak sholat witir? Boleh. Usolli sunnah rok'atain minal witir. Ya Allah saya mau sholat lagi nih tambahan 2 rakaat sholat witir. Ntar habis salam kamu tambahin lagi. Kan udah 3 tuh. Berarti kalau paling banyaknya witir kan 11. Kamu boleh nambah 4 kali salam sama dengan 8 rakaat. Jadi kamu punya sholat sunnah witir 11 rakaat. Ibu-ibu sihku sekalian yang saya muliakan. Saya pernah tinggal di Tarim Bu. Orang kalau terawehan Habib Umar bin Hafid ngimamin teraweh 20 rakaat baca 2 juz Al-Quran. Terus nanti Bu yang witirnya kecuali yang 3 itu memang baca sabihisma, kuliah, kulhu dan al-mu'awwidatin. Yang 8 rakaatnya itu baca 1 juz Al-Quran. Jadi di terawihnya doang udah baca 3 juz Al-Quran terawih mau witir. Ayo nih, ayo bismillah. Mudah-mudahan terawih tahun ini gak ada yang bolong-bolong. Karena sesudah saya pelajari kebanyakan karunia Allah SWT di bulan Ramadan turun untuk orang yang puasanya bagus amat terawihnya gak ditinggal. Jadi kalau ibu pengen dapat semua yang dijanjikan termasuk Lailatul Qadar jangan tinggal tarawih sepanjang bulan Ramadan. Selain daripada itu jangan tinggal sholat berjamaah Bu. Di bulan biasa aja sholat berjamaah 27 kali lipat. Kalau bulan Ramadan Bu bisa dilipat gandakan bahkan sampai 1000 kali lipat pahalanya. Jangan tinggal sholat berjamaah di bulan suci Ramadan, terutama jamaah isya sama jamaah subuh. Kata Nabi Muhammad, man shallal isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail wa man shallas subuh fi jamaah faka'annama qama lail kullah. Siapa yang sholat isyanya berjamaah kayak berdiri setengah malam buat tahajud. Siapa yang sholat subuh berjamaah kayak sepanjang malam enggak tidur dia beribadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi jangan tinggal jamaah isya sama jamaah subuh. Jangan tinggal sahur karena sahur berkah. Makan sahur tuh makanan yang gak dihisab sama Allah. Jadi ibu-ibu jangan tinggal sahurnya. Walaupun ibu-ibu saya kuat puasa gak pakai sahur, saya gak mau pakai sahur. Tetap berusaha buat sahur. Gak harus makan berat Bu, ibu bisa makan 3 biji kurma tapi jangan bijinya doang. 3 buah kurma atau makan minum air madu, minum susu. Begitu kan Ibu ya? Nah tuh biar kita kuat mengerjakan puasanya dan juga biar kita puasanya jadi beda sama puasanya orang Yahudi. Karena kabarnya orang Yahudi juga punya puasa. Dan mereka kalau puasa nggak pakai sahur. Biar beda puasa kita sama mereka. Ibu-ibu sekalian, selain daripada itu banyakin baca Al-Quran, usahakan hatam Quran di sepanjang bulan suci Ramadan. Ustazah tahun kemarin saya hatam Ustazah, tahun ini 2 kali dah kalau gitu. Tahun kemarin 2 kali Ustazah, tahun ini 3 kali kalau gitu. Tahun kemarin udah 3 kali, kalau gitu 4 kali tahun ini. Bismillah, naikin nilaimu, insya Allah. Jangan sampai kayak katanya ada tuh. Ustazah saya tiap hari 3 juz Al-Quran. Kagak apukat. Ya Allah. Mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk bisa memperbanyak ibadahnya insya Allah. Amin. Yang berikutnya Bu, bulan suci Ramadan. Ibu banyakin sedekah. Banyakin sedekah. Lipat ganda sedekahnya. Sampai 1000 kali lipat. Oh, banyakin sedekah. Terutama sedekah yang paling afdal memberi bukaan puasa. Ya, ngasih bukaan puasa. Tentu saja kepada yang berpuasa. Kasih makanan yang enak buat jadi menu buka puasa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, "Man fattara sha'iman falahu mithlu ajri."
la yanqus min dzalika syai'a. Siapa yang memberi bukaan puasa bagi yang sedang berpuasa, maka dia dapat pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tersebut tanpa berkurang sedikit pun juga. Kamu bisa puasa sehari kan 1, ya kan? Tapi kalau kamu ngasih bukaan puasa 10 orang di catatan amal ibadahmu, kamu dapat pahala puasa untuk 1 orang amat tambah 10 orang. Masya Allah, banyak bener pahala puasa kita. Ustazah kalau gitu sayanya gak usah puasa, saya ngasih bukaan puasa aja. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa mantaraka sauman min syahri Ramadan fala yakfihi saumuddar. Siapa yang batalin puasa, enggak puasa di hari yang semestinya berpuasa di bulan Ramadan, tidak cukup baginya andai diqodho sepanjang tahun. Hati-hati. Sepanjang tahun tuh kamu kodoin 1 harinya puasa, enggak cukup kata Allah. Enggak bisa nambelin dosanya. Nah, makanya kita puasanya kita benerin ya Bu ya. Ibadahnya semua kita jalanin. Memberi sedekah bukaan puasa dan seterusnya juga. Sama berbuat kebaikan kepada keluarga kita semuanya. Insyaallah apa yang bisa kita kerjakan kita kerjakan. Sama satu lagi ibu saudariku sekalian, jagain lisannya ya Bu. Sepanjang bulan puasa jagain lisannya. Sebab kata Nabi tuh kalau kamu puasa tapi kamu bohong batal pahala puasanya. Kata Nabi Muhammad kalau kamu puasa terus kamu ngomongin orang batal pahala puasanya. Kalau kamu puasa terus kamu ngadu domba batal pahala puasanya. Nah itu jangan sampai terjadi sama puasa kita jagain juga. Mulut kita juga biar kita puasain. Nah, sepanjang bulan suci Ramadan. Berarti kalau sekarang boleh Ustazah ya sekarang latihan juga. Kita jagain lisan-lisan kita biar kita menjadi terbiasa. Insya Allah. Ama selain dari jagain lisan nih Bu yang enggak kurang bahayanya, jagain jempol. Jagain jempol. Ya Bu ya. Jangan sampai ngasih komentar-komentar yang akhirnya ngomongin orang, yang akhirnya jelek-jelekin orang. Hati-hati. Jangan kamu pikir kalau kamu pakai fake account gak ada hisabnya. Walaupun orang gak tahu kamu siapa, tapi Allah tahu, malaikat raqib atid tahu. Maka hati-hati, jagain. Apa yang gak boleh kamu omongin, gak boleh juga kamu tuliskan. Gitu ya, mudah-mudahan Allah jaga puasa kita. Biar kita masuk bulan suci Ramadan dengan cara yang terbaik insya Allah. Jadikan hawa nafsu kita, hawa nafsu yang terdidik. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita baca suratul Fatihah. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala biar dikasih kesehatan zahir batin. Biar disembuhkan kita dari segala penyakit-penyakit hati kita. Biar dididik hawa nafsu kita dari ammarah bisu.